Salam sahabat pemuda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya sukacita sorga pasti menyertai setiap anak-anak muda dimanapun berada. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari Minggu 14 Februari 2021 adalah hari yang kita ketahui bersama anak-anak muda dimanapun berada merayakan hari Valentine, iya kan, hari kasih sayang. Nah, sebelum sahabat-sahabatku merayakan bersama dengan teman dekat, bersama dengan keluarga merayakan kasih sayang, mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Amin. Supaya esensinya itu kita merayakan kasih sayang itu bukan hanya di tanggal-tanggal tertentu, bukan hanya hari-hari tertentu, tetapi sebagai anak Tuhan, warga surga, kita tetap merayakan kasih sayang setiap hari kepada semua orang. Amin. Haleluya. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang empunya langit dan bumi, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Aku berdoa agar setiap nama anak-anak muda dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini, hidup mereka berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak bagi bangsa, dan apapun yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan Yesus kabulkan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Sahabat pemuda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah saya dikasihi Kristus. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Sama-sama katakan saya dikasihi Kristus. Saudara, bagaimanapun keadaanmu hari-hari ini, atau mungkin saudara sedang jatuh dalam dosa, ya kan? Saudara mungkin merasa, aduh, Pak Gembala, Kak Kris, saya jauh dari Tuhan selama ini, ya kan? Apapunlah situasimu hari-hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini, saudara itu nggak kebetulan. Dan ini buat saudara, buat kita semua. Amin. Nah, dengar baik. Bagaimanapun situasimu hari-hari ini, ingatlah selalu Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Amin. Sama-sama katakan saya dikasihi Tuhan. Jadi kita dikasihi Tuhan bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena Tuhan Yesus benar-benar sangat mengasihi kita. Apa adanya. Iya kan? Bukan karena kita saleh, bukan karena kita ini, itu, enggak. Bagaimanapun situasinya, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Karena kasih-Nya begitu besar atas hidupmu dan hidupku. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya. Saya mengutip dari Galatia 2 ayat 20. Dikatakan demikian. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, kata Rasul Paulus, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Kristus, yang telah mengasihi aku. Yang telah mengasihi aku. Perhatikan, yang telah, yang sudah, bukan akan, bukan mau akan, enggak, sudah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihimu, sudah mengasihiku. Amin. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari sini kita bisa melihat, sahabat pemuda, Rasul Paulus tegas menyatakan bahwa Rasul Paulus hidup hanya karena kasih Kristus. Jadi saudara dan saya dengan iman, dengan yakin betul dengan iman bahwa kita boleh hidup semua karena kasih Kristus. Amin. Sahabat pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 bukti nyata Alkitab mencatat kasih Kristus itu nyata. Kita dikasih Kristus. Yang pertama saya mencatat, karena kasih Allah telah dicurahkan. Sama-sama katakan, kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup saya. Bukti yang pertama, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidupmu dan hidupku. Kita lihat ayatnya, Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi bukti yang pertama, Alkitab mencatat, bukti yang pertama saudara dan saya dikasihi Kristus karena Kristus telah mencurahkan kasih-Nya dalam hatimu dan hatiku. Amin. Iya kan? Jadi bukti yang pertama, bukti nyata yang pertama, kita dikasihi Kristus karena Kristus sudah
telah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita masing-masing. Amin. Buktinya apa Pak Gembala? Buktinya apa Kak Kris? Buktinya ketika kita berbuat dosa, ada rasa penyesalan di hati. Itu adalah kasih Kristus yang mengingatkan kita. Ketika kita berbuat jahat kepada sesama, ketika kita berbohong, berdusta, menipu orang tua, menipu teman, berbuat jahat kepada teman, ada rasa nyesal di hati. Itulah kasih Kristus. Sehingga kita akan diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan hal jahat yang sama. Kita berjuang hidup benar dimanapun kita berada. Amin sahabatku. Iya kan, kita nggak tega lagi untuk jahatin sesama. Kita nggak akan tega lagi zina cabul. Kita hanya berkata, oh iya, hidupku ini kan Tuhan sudah curahkan kasih Kristus. Nggak tega lagi nipu orang tua. Mah, mau minta duit dong. Buat apa anakku? Untuk bayar kursus bahasa Inggris. Oh kasih. Terus ada tugas lagi mah. Tugas apa? Iya, English course. Ya kan sama aja sebenarnya English course sama kursus bahasa Inggris. Cuma versinya dibeda-bedain. Iya kan? Ayo, mulai sekarang adik-adikku, dimanapun kau berada, jangan berbohong lagi. Iya kan? Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Percayalah, setiap kita itu punya rezekinya masing-masing. Iya kan? Kalau orang tua kita saat ini sedang susah, kita tolong. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau mama kita jualan online, kita bantu. Jualan secara online, ya kan? Orang tua kan mungkin ada yang gaptek, mohon maaf ya. Kita yang melek internet, ya kita tolong orang tua kita begitu. Saya percayalah sahabatku Moria, anak-anak muda Moria ini orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kasih Kristus, nggak tega lihat orang tuanya susah, nggak tega untuk menyakiti hati sesamanya. Amin. Haleluya. Yang kedua, bukti yang kedua, sahabat pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Yang kedua adalah Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua saya mencatat di sini, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Buktinya apa? Dosa kita ditebus sebelum kita berdosa. Bayangkan, sebelum saudara saya berbuat dosa, dosamu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Itu sebabnya kita benar-benar sangat-sangat dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya bukan berarti kau dan aku suka-suka hidup ini. Oh, dosaku sudah dibayar lunas ya, sebelum aku berbuat dosa ya udah, sekarang kita bikin dosa dulu. Enggak, saudara. Enggak begitu. Kasih Kristus itu mahal, enggak murahan. Iya kan, kasih Kristus itu mahal. Pengorbanan Kristus itu mahal. Kita nggak boleh jadikan dia jadi barang murah. Justru kita menyadari, oh sebelum aku berdosa, Tuhan sudah ampuni dosaku. Aduh, kita berjuang hidup benar. Amin sahabat kaum muda, dimanapun kau berada, sekolahlah yang benar, kuliahlah yang benar, kerjalah yang benar. Kalau sudah bekerja, kalau sekarang lagi nganggur, cari kerjaan, aku berdoa, minggu-minggu ini kau dapatkan pekerjaan yang terbaik. Amin sahabat kaum muda. Iya kan? Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Aduh, minta ampun. Saudara kasih Tuhan, bersyukurlah kita punya Allah yang hidup, namanya Yesus. Iya kan? Dia mengasihi kita. Dia korbankan nyawanya, tubuhnya, darahnya hancur di atas kayu salib supaya hidupku ditebus dan dibayar lunas. Bersukacitalah. Amin sahabat kaum muda. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, saya pastikan kita akan berjuang hidup benar dimanapun kita berada. Dan yang kedua, kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Tidak akan pernah tega menyakiti hati orang lain. Amin? Iya kan? Apalagi sekarang ini buat sahabatku kaum muda yang mau merayakan hari kasih sayang. Aku ingatkan sebagai gembala sidang gereja GBI Moria, saya ingatin, ayo jaga kesucian masing-masing. Amin? Saling ingatin. Kalau belum diberkati di rumah Tuhan, ayo janganlah dulu lakukan hubungan intim, ya kan? Nantilah kalau sudah diberkati oleh Tuhan, nah baru bolehlah saudara lakukan. Tapi kalau belum, janganlah. Aku memohon supaya saudara itu anak-anak muda pacaran yang benar. Amin. Ya kan, jangan merusak dulu. Ya kan, saling pacaran yang benar lah, pacaran yang motivasi yang benar begitu kan, saling mendukung, saling mendoakan, ya kan. Percaya nanti kalau sudah tiba waktunya, nah, saudara bolehlah. Dan yang kedua, cari pacar itu yang seiman. Amin sahabatku, cari pacar yang seiman. Ingatlah selalu, oh iya aku kan udah ditebus dengan darah yang mahal.
Jadi aku itu bukan barang murahan. Sebuah cewek-cewek ini, kau bukan barang murahan. Hidupmu telah tebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, dengan darah yang mahal, darah Kristus. Jadi saudara saya itu, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana? Bukan hanya perkataan, enggak. Dia Allah lakukan sendiri. Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan rela mati di atas kayu salib sebagai bukti Dia telah tunjukkan kasih-Nya kepada kita itu dahsyat. Amin sahabatku. Jadi dimanapun kau berada, ayo mari berjuang hidup benar, ya kan? Jaga kesucian, jaga kekudusan. Kalau pacaran, puji Tuhan, saling mendukung, saling mengasihi, ya kan? Jangan saling menyakiti, dan carilah pacar yang seiman. Yang ketiga, yang terakhir, Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dalam kasih. Jadi hidup dalam kasih Kristus artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kita balas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana caranya Pak Gembala? Doakan, dan kalau bisa saudara itu jangan melawan dengan kekuatan sendiri. Izinkanlah Tuhan yang bekerja. Karena Alkitab katakan sahabatku, pembalasan itu miliknya Tuhan. Amin. Memang gak enak rasanya, pengennya balas ini. Pengen gue balas aja Kak Kris. Iya, saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ditonjok, kita pengen balas. Tapi saya tahu rasanya ketika kita ditonjok, kita gak ngebalas, kita merasakan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada. Izinkanlah Tuhan yang bekerja. Saya nggak hanya ngomong doang sahabat pemuda. Saya tahu rasanya ditonjok tapi nggak ngebalas. Tapi saya tahu rasanya pembelaan Tuhan itu dahsyat. Amin sahabat pemuda. Iya kan? Dan hiduplah dalam kasih. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu nggak pura-pura. Kasih itu bukan di mulut tapi di perbuatan. Amin sahabat pemuda. Jadi dimanapun kau berada, ayo jadilah anak-anak terang. Iya kan? Jadilah menabur kasih dimanapun kita berada. Memang mungkin terkesan kita kayaknya rugi. Bagi Tuhan gak ada yang rugi. Selama kita menabur yang benar, percayalah Tuhan memperhitungkan segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya dikasihi Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya dikasihi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda dimanapun berada. Tuhan, aku berdoa kiranya kesucian, kekudusan, kemuliaan-Mu menyertai hidup mereka. Mereka senantiasa menjaga hidup benar bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka lebih daripada pemenang. Aku berdoa orang tua mereka diberkati, saudara-saudara mereka diberkati, iman mereka bertumbuh dalam kasih karunia Kristus. Apapun yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan Yesus buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, Moria yuk dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat itu sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya renungan firman Tuhan Moria Youth ini boleh menguatkan iman setiap anak-anak muda dimanapun berada. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, oras baju-baju. Dadah.